Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Dista di pelajaran IPA. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar tentang alat gerak dan sistem gerak manusia. Pada materi minggu lalu kita sudah belajar tentang apa itu bergerak. Apa itu bergerak? Bergerak adalah berpindah tempat atau berpindah posisi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gerak. Gerak adalah suatu tanggapan terhadap rangsangan baik dari dalam maupun dari luar. Jadi gerak itu akan terjadi atau akan tercipta ketika mendapat rangsangan dari luar, dari lingkungan luar maupun dari dalam. Dari dalam itu artinya dari dalam tubuh kita. Gerak itu sendiri ada gerak sadar dan gerak tidak sadar. Kalau gerak sadar itu artinya gerak yang diperintahkan oleh otak. Jadi atas perintah otak. Contohnya adalah ketika kita berdiri di sini, kemudian berpindah tempat, bergerak, itu adalah contoh dari perintah otak. Atau tangan kita luruskan, kemudian kita tekuk, ini adalah perintah otak. Katanya otak, hei tangan, kamu bergerak ke atas. Nah, bergerak ke atas. Kalau gerak tidak sadar itu adalah gerak refleks, gerak spontan, artinya gerak yang tidak menunggu perintah dari otak, dia sudah bergerak sendiri. Contohnya, ketika tangan kita menyentuh benda panas tanpa harus diperintahkan, ketika tangan kita menyentuh misalnya ini adalah besi dan besi ini panas, ketika kita menyentuh benda panas ini dengan refleks, dengan tidak sadar, tangan kita pasti akan menjauhinya. Nah, itu disebut dengan gerak sadar. Artinya tidak harus menunggu otak. Kak, itu panas, jangan dipegang, kamu harus menjauh, tidak. Jadi refleks. Nah, itu disebut dengan gerak refleks atau gerak tidak sadar. Gerak pada manusia disebabkan oleh kontraksi otot yang menggerakkan tulang. Kontraksi otot ini adalah kontraksi memanjang dan memendek. Kalau kontraksi lambung itu mengembang dan mengempis. Kalau kontraksi otot agar bisa bergerak dia harus memanjang dan memendek. Nah, kemudian sistem gerak manusia. Sistem gerak manusia itu meliputi tulang, otot, saraf, dan otak. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang tulang sebagai alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Nah, selain untuk alat gerak, tulang juga berfungsi sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah tempat melekatnya otot. Jadi otot ini harus melekat kepada tulang karena otot itu adalah alat gerak aktif. Jadi dia harus melekat kepada tulang, bekerja sama dengan tulang, bersinergi untuk melakukan gerakan. Kemudian yang kedua, tulang sebagai tempat pembentukan sel darah merah. Jadi sel darah merah itu dibentuk di tulang. Tulang mana? Tulang belakang. Pada sumsum tulang belakang itu adalah untuk memproduksi sel darah merah. Kemudian yang ketiga, tulang untuk menopang tubuh ya. Jadi yang menopang tubuh itu adalah tulang kaki. Tulang kaki itu menopang tubuh kita. Kalau tidak ada kaki berarti tidak ada yang menopangnya. Kemudian yang keempat, memberi bentuk pada wajah. Nah, memberi bentuk pada wajah ini adalah fungsinya dari tulang tengkorak. Tulang tengkorak ini, tulang kepala. Jadi membentuk wajah. Ada orang yang wajahnya tirus, ada orang yang wajahnya lebar. Lebar berarti bukan cabi. Kalau cabi dia gendut ya, melebar. Ada manusia atau seseorang yang hidungnya mancung. Kalau hidungnya mancung berarti tulang hidungnya dia mancung. Orang yang kan hidungnya pesek berarti tulang hidungnya dia juga pesek. Nah, seperti itu. Jadi pada tulang tengkorak ini membentuk wajah. Yang kelima, melindungi organ dalam. Itu adalah fungsi dari tulang rusuk. Jadi tulang rusuk kita ini melindungi organ dalam seperti jantung, paru-paru, hati. Nah, itu adalah fungsi dari tulang rusuk. Kemudian yang keenam, melindungi organ reproduksi, yaitu fungsi dari tulang panggul. Jadi tulang panggul itu yang ini, tulang bagian bawah ini melindungi organ reproduksi. Mulai dari usus, kemudian bagian-bagian bawah lainnya.
Nah, di buku paket kalian sebelum kita membahas bagian anggota gerak, di dalam buku paket halaman 31 di situ ada bentuk tulang. Berdasarkan bentuknya, tulang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tulang pipih. Tulang pipih itu namanya pipih. Pipih itu gepeng, cemet. Apa namanya? Pipih gepeng. Nah, misalnya pada tulang telapak tangan dan tulang rusuk. Jadi tulang rusuk dan tulang telapak tangan itu bentuknya pipih. Kemudian tulang belikat. Tulang apa? Belikat ya. Tulang belikat, pada tulang belikat kita ini juga bentuknya pipih. Kemudian yang kedua tulang pipa. Tulang pipa seperti yang kita tahu, pipa itu bentuknya silinder atau bulat. Misalnya pada tulang paha dan tulang lengan. Itu. Kemudian berdasarkan zat penyusunnya, tulang dibedakan menjadi dua, yaitu ada tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan itu misalnya tulang telinga, sedangkan tulang keras misalnya tulang tengkorak. Jadi tulang rawan itu tulang yang lentur, bisa digerak-gerakkan, itu disebut dengan tulang rawan. Kalau tulang tengkorak kan tidak bisa kita gerakkan. Tulang tengkorak ya sudah tulang tengkorak seperti itu bentuknya, tidak bisa kita gerakkan. Nah, kemudian di halaman berikutnya di situ ada alat gerak manusia berupa lengan dan kaki yang tersusun dari tulang-tulang. Nah, ini kita belajar tentang bagian-bagian anggota gerak. Anggota gerak manusia itu dibagi menjadi dua. Ada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Anggota gerak atas berupa tangan dan anggota gerak bawah berupa kaki. Nah, bagian-bagiannya. Anggota gerak atas terdiri atas tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, dan tulang telapak tangan. Tulang lengan atas itu adalah batasannya dari siku sampai bahu. Inilah yang disebut dengan tulang lengan atas. Kemudian ada tulang hasta. Tulang hasta itu adalah tulang yang di depan. Ini tulang yang menonjol di depan. Ini adalah tulang hasta. Kemudian yang ketiga adalah tulang pengumpil. Tulang pengumpil itu tulang yang di bawah. Di sini di bagian kan ada dua tulang, di tangan ini ada dua tulang. Kalau kalian rasakan, tangan kalian yang kurus bisa merasakan ya. Kalau yang tangannya gendut susah meraba tulangnya. Nah, karena Bu Guru kurus, jadi bisa meraba tulangnya. Nah, ini yang belakang, yang di bawah ini adalah tulang pengumpil. Kemudian ada tulang pergelangan tangan. Ini pergelangan tangan itu yang ini. Pergelangan tangan. Kemudian ada tulang telapak tangan. Ini tulang telapak tangan ini. Kalau ini tulang jari tangan, telapak tangan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah anggota gerak bawah. Anggota gerak bawah terdiri atas tulang panggul, tulang paha, tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, pergelangan kaki, dan telapak kaki. Tulang panggul tadi selain berfungsi sebagai melindungi organ reproduksi, juga sebagai anggota gerak bawah. Jadi tulang panggul yang bisa bergerak-gerak, tulang panggul. Kemudian yang kedua adalah tulang paha. Nih tulang paha kalian. Kemudian ada tulang tempurung lutut. Tempurung lutut, kalian bisa merabanya, tulang tempurung lutut. Kemudian ada tulang kering. Nah, tulang kering dan tulang betis. Tulang kering itu adalah tulang bagian depan. Yang kalian bisa raba bagian depan itu tulang kering. Kemudian tulang betis itu adalah yang bagian belakang. Jadi apa bedanya tulang kering dan tulang betis, Bu? Ukurannya. Kalau tulang kering itu ukurannya lebih besar daripada tulang betis. Tuh. Kemudian yang ke-6 adalah tulang pergelangan kaki. Jadi di pergelangan kaki kalian. Kemudian tulang telapak kaki. Jadi sama dengan anggota gerak atas tadi, ada telapak tangan, dan juga telapak kaki. Nah, itu adalah alat gerak dan sistem gerak. Jadi kita bahas tentang tulang. Nah, baiklah, apabila ada yang kurang jelas, bisa kalian baca di buku paket dan buku LKS-nya. Jadi jangan lupa membaca
membaca, jangan malas membaca. Jadi Bu Guru ini hanya menjelaskan sepintas. Kalau kalian masih kurang jelas, silahkan dibaca buku paket dan LKS-nya. Baik, sekian penjelasan dari Bu Guru. Apabila ada salah kata, Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.